Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Salisatu Nirmah. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Pendidikan Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Magelang. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik informatika dan saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah pemrograman dasar, text mining, natural language processing, struktur data, pemrograman perangkat bergerak, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan fondasi penting bagi mahasiswa dan dalam memahami dunia pemrograman. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar algoritma dan dasar-dasar pemrograman. Materi yang dibahas mencakup algoritma sederhana, cara mendeskripsikan algoritma, penggunaan variabel, konstanta, dan ekspresi, serta konsep percabangan, perulangan, array, string, hingga rekursif. Mahasiswa juga akan dilatih untuk merumuskan algoritma sebagai solusi dari permasalahan, serta mengimplementasikannya dalam bentuk program. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan project-based learning yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa belajar aktif melalui pembuatan proyek-proyek kecil secara bertahap. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara nyata dalam bentuk program yang fungsional. Kemudian CPMK pada mata kuliah pemrograman dasar ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep algoritma dalam pemrograman dasar dengan baik. Mahasiswa mampu memahami tipe data dan operator pada pemrograman dasar dengan baik. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma pada bahasa pemrograman dengan tepat. Mahasiswa mampu memahami struktur percabangan pada pemrograman dasar dengan baik. Mahasiswa mampu menerapkan struktur percabangan untuk menyelesaikan studi kasus dengan benar. Mahasiswa mampu memahami struktur perulangan pada pemrograman dasar dengan baik. Mahasiswa mampu menerapkan struktur perulangan untuk menyelesaikan studi kasus dengan benar. Mahasiswa mampu memahami array pada pemrograman dasar dengan baik. Mahasiswa mampu menerapkan array untuk menyelesaikan studi kasus dengan benar. Mahasiswa mampu memahami string pada pemrograman dasar dengan baik. Mahasiswa mampu menerapkan string yang menyelesaikan studi kasus dengan benar. Mahasiswa mampu memahami rekursif pada pemrograman dasar dengan baik. Mahasiswa mampu menerapkan rekursif untuk menyelesaikan studi kasus dengan benar. Materi pada pembelajaran selama 1 semester pada mata kuliah ini meliputi yang pertama konsep algoritma mencakup flowchart dan pseudocode, kemudian tipe data dan operator, selanjutnya algoritma pada bahasa pemrograman, kemudian struktur percabangan, struktur perulangan, array, string, dan rekursif. Tujuan utama pada mata kuliah pemrograman dasar ini adalah buku dari Wesley J. Chun tahun 2007 yang berjudul Core Python Programming edisi kedua. Kemudian ada buku dari Mark Lutz 2014 yang berjudul Learning Python edisi kelima. Kemudian ada dari Eric Mathews tahun 2022 yang berjudul Python Crash Course edisi ketiga, A Hands-on Project-Based Introduction to Programming. Kemudian pembagian materi pada 16 minggu pertemuan adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama akan dibahas kontrak kuliah, kemudian pengantar untuk mata kuliah pemrograman dasar.
Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang konsep pemrograman dasar serta flowchart. Kemudian pertemuan ketiga kita membahas variabel, konstanta, dan ekspresi. Pertemuan keempat dan kelima membahas tentang operasi percabangan. Kemudian pertemuan keenam dan ketujuh membahas tentang operasi perulangan. Pertemuan ke-8 UTS. Kemudian pertemuan ke-9 dan 10 membahas tentang array. Pertemuan ke-11 12 membahas tentang string. Kemudian pertemuan ke-13 14 membahas rekursif, dan pertemuan ke-15 itu demo project, dan pertemuan ke-16 juga menyelesaikan demo project yang merupakan outcome dari UAS. Kemudian mengenai penilaian pada mata kuliah ini, saya menilai dari berbagai aspek penilaian, yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan, saya beri bobot 10%. Selanjutnya tugas 1, individu, ini 15%. Kemudian UTS, live coding, 25%. Kemudian tugas 2, secara berkelompok 15%, dan UAS yang merupakan proyek akhir diberi bobot 35%. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih pada video saat saya menyampaikan materi operasi percabangan pada pertemuan kelima di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu di pertemuan ke berapa? 5 ya. Minggu kelima kita akan membahas tentang operasi kondisi. Ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang flowchart ya teman-teman. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Mas Zainuri untuk memulai. Sebelum memulai mata kuliah pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Zainuri. Hari ini ada teman kalian ya yang izin, satu orang namanya Mas Izul ya. Hari ini beliau melaksanakan lomba pencak silat ya di Worldcraft ya. Kita doakan semoga Mas Izul pulang dengan membawa hasil yang terbaik. Ya teman-teman, kita bahas tentang operasi kondisi ya. Kita mulai. Operasi kondisi, kemarin kita sudah membahas tentang flowchart. Teman-teman masih ingat flowchart? Kemudian step berikutnya sudah dipraktikkan? Sudah. Kita masuk ke operasi kondisi. Nah, operasi kondisi ini adalah pernyataan percabangan pada pemrograman yang digunakan untuk memecahkan persoalan. Ya, untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada, di mana sebuah instruksi akan dilaksanakan jika sebuah kondisi atau persyaratan terpenuhi, gitu ya.
Nah, kemudian ini penggambarannya, flowchartnya dari operasi kondisi. Nah, pernyataan if ini mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka program akan mengabaikan pernyataan. Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat di gambar ini ya. Jika kondisinya benar, maka dia akan masuk ke pernyataan yang ada. Nah, apabila salah, maka dia ke pernyataan kedua atau dia langsung berakhir sesuai dengan kondisinya seperti itu. Nah, untuk penulisan pseudokonnya seperti ini. If dalam kurung kondisi pernyataan. Nah, ini penulisan kondisi harus di dalam kurung dan berupa ekspresi boolean atau hasil logika true atau false. Dan pernyataan dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk atau pernyataan kosong. Nah, ini jika if diikuti dengan pernyataan majemuk. Bentuk penulisannya adalah seperti ini, berikutnya. If kondisi, kemudian pernyataan satu, pernyataan dua. Nah, selanjutnya pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan satu yang akan dieksekusi, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan dieksekusi pernyataan dua. Dari pengertian itu, penggambaran flowchartnya adalah seperti berikut ini. Nah, selanjutnya pada pseudokonnya adalah seperti ini ya. Diagram alif if else pernyataan satu dan pernyataan dua dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk atau pernyataan kosong. Jadi penggambaran dari flowchart yang tadi di slide sebelumnya, pseudokonnya adalah seperti itu. Selanjutnya, jika if else diikuti dengan pernyataan majemuk, bentuk penulisannya seperti ini ya. Jadi pseudokonnya if kondisi pernyataan satu, kemudian else pernyataan dua. Selanjutnya, bentuk if else dapat digunakan secara bertingkat. Ada beberapa bentuk if else bertingkat, antara lain nest if dan if dan if else if ya, seperti itu. Jadi nested if-nya itu merupakan bentuk pernyataan if yang ada di dalam pernyataan if yang lain, disebut juga if bersyarat. Eksekusinya perhatikan pernyataan if yang mewadahi pernyataan if yang ada. Bentuk umum dan pernyataan ini adalah seperti ini bentuk pseudokonnya. If kondisi satu, kemudian di dalamnya ada if kondisi dua, kemudian pernyataannya, kemudian else ini untuk kondisi satunya, kemudian pernyataan untuk kondisi duanya, kemudian else pernyataan. Selanjutnya if else if ya. Bentuk ini merupakan penggunaan bentuk if else secara majemuk. Ya, pernyataan if pada else if akan dieksekusi jika hasil pernyataan if sebelumnya bernilai false. Nah, bentuk umum pseudokonnya seperti ini. If kondisi satu, kemudian pernyataan, dan else if kondisi dua, pernyataan,
else, kemudian pernyataan. Selanjutnya switch case. Nah, switch case, bentuk switch case ini merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan yang sama seperti if else bertingkat, ya, tetapi dengan kondisi yang bertipe karakter atau integer. Nah, untuk switch case sel berikutnya adalah seperti ini. Jadi switch, kemudian ekspresinya dalam kurung, kemudian case konstanta 1, pernyataan 1, kemudian break, dan selanjutnya sampai ke pernyataan umumnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita praktikkan di codingnya, ya. Di akhir kita akan melaksanakan praktik codingnya secara langsung di Google Colab. Nanti kalian akan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas. Oh iya, ini langsung ke tugasnya, ya teman-teman. Ada 10 soal yang dapat teman-teman kerjakan bersama kelompoknya. Jadi di sini ada 30 mahasiswa, ya, sepertinya. Silakan membentuk 10 kelompok. Jadi satu kelompok berisi 3 orang. Silakan untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kita bentuk di awal pertemuan kemarin, ya. Silakan. Ya, teman-teman, gimana sudah cukup untuk mengerjakan 10 soalnya? Sudah. Ya, silakan salah satu untuk presentasikan hasil pekerjaannya. Ya, silakan. Kelompok Tutor dan Mr. Agam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Sultan Nawawi dari kelompok 5 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur Adam dari kelompok 5. Saya Christopher Bagaria dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil soal yang telah kami kerjakan. Jadi di sini yaitu kami akan menjelaskan tentang operasi kondisi if. Jadi di sini adalah untuk menentukan grade berdasarkan mengevaluasi nilai untuk menentukan grade berdasarkan rentang. Jadi di sini codingannya pertama itu adalah input berupa integer. Setelah itu input akan dieksekusi berdasarkan operasi kondisi. Jadi yang pertama kondisinya jika nilai 85 sampai 100 maka grade-nya A, atau yang akan dieksekusi adalah nilai A. Setelah itu if jika nilainya 70 sampai 85 maka yang dieksekusi adalah grade B. Selanjutnya sama, jika nilainya 55 sampai 70 maka yang dieksekusi atau yang dijalankan adalah grade C. Selanjutnya ke 40 sampai 55 grade-nya adalah D. Nah, selain itu else maka grade-nya yang dieksekusi adalah E. Nah, jadi yang terakhir ini adalah untuk menampilkan hasil eksekusinya atau dari operasi kondisinya, itu grade F. Maaf. Nah, jadi di sini akan menampilkan hasil grade evaluasinya. Coba dijalankan. Baik. Maaf teman-teman, koneksinya terputus tadi. Ya. Tidak apa. Akan dijelaskan. Nah, di sini akan input nilainya. Misal kita input nilainya 80, terus kita enter, maka di sini akan mengeksekusi grade B karena nilai 80 itu adalah hasil dari kondisi ini 70
apa yang 885. Jadi nilainya adalah B. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang kami presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ana. Terima kasih teman-teman kelompok 5. Presentasinya ya, dari pengerjaan 10 soal tadi, teman-teman sudah sangat memahami tentang materi operasi kondisi hari ini. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan dari teman-teman tentang operasi kondisi? Saya Ibu. Iya, silakan. Saya mau nanya tentang suitcase karena saya sedikit belum paham tentang pengeksekusian dari codingannya. Iya, ya teman-teman, switch case ya. Tadi sudah kita bahas tentang materi switch case, namun pada pengerjaan soal tadi belum ada yang menggunakan switch case ini. Jadi switch case ini hampir sama seperti if else, hanya saja dia dirangkum. Jadi kalau if else kan setiap codingannya dia selalu menggunakan if else. Kalau switch case dia langsung menggunakan case-nya di dalam tiap kondisi seperti ini ya. Ini case konstansa 1, kemudian pernyataan 1 break. Nah, kalau di kondisi if else tadi dia menyebutkan if else seperti itu. Ini hanya dirangkum menggunakan panggilannya switch seperti itu. Gimana teman-teman? Ya. Ya. Untuk hari ini kesimpulan dari materi operasi kondisi. Jadi di operasi kondisi ini ada berbagai cara. Ya, ada if else, kemudian ada switch case. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman silahkan melakukan explore lebih dalam lagi. Jadi di luar dari apa yang saya sampaikan pada kelas. Nah, sepertinya seperti itu saja untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman dapat menghubungi saya di email ataupun langsung ke prodi. Ya. Baik, Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Mas Tudila untuk membuka. Sebelum kita mengakhiri mata kuliah, sebaiknya kita mengakhiri banyak doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Hati-hati di jalan. Salam pula. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.